Hai pejuang PTN 2023, tentunya persiapan kalian hari ini sudah di titik-titik ya penghabisan lah ya istilahnya. Apa saja sih yang harus kalian ketahui, apa sih perbedaan UTBK dan SNBT? Karena masih banyak loh yang ternyata nggak tahu UTBK itu sama SNBT itu apa sih bedanya kak? Karena sudah muncul pertanyaan seperti itu. Lantas bagaimana tesnya? Kemudian bagaimana soal-soalnya? Kapan pelaksanaannya? Kita simak di channel YouTube Volta Indonesia hari ini. Jadi pertama, apa sih yang harus kamu ketahui untuk para pejuang PTN 2023 di tahun ini? Sudah belum kalian yang namanya mendaftar akun di SNPMB? Adik-adik udah tahu belum sih apa perbedaan UTBK dan SNBT? Kita simak ya. Oke, yang pertama, SNBT adalah seleksi nasional berbasis tes. Seleksi nasional berbasis tes ini adalah penentu kalian untuk memilih prodi mana nih, fakultas apa nih yang aku ambil, itu adalah seleksinya. Sedangkan tesnya namanya UTBK. Tentunya hubungan antara SNBT dan UTBK, ya tentunya SNBT dan UTBK ini hubungannya sangat erat ya, seerat hubungan kamu dengan bestie kamu pastinya. Nah, jadi UTBK itu memprediksi calon mahasiswa yang mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi dengan baik dan tepat waktu. Canggih ya UTBK ini, mereka bisa memprediksi loh seberapa lama sih kalian kuliah di prodi tersebut. Terus bagaimana dengan tes-tesnya? Kita simak ya yang berikut ini, gimana sih tes UTBK. Dek, gimana sih soal UTBK? Soal UTBK itu katanya pedas. Nggak deh, nggak pedas kok. Tentunya kayak apa ya soal UTBK? Kita simak soal berikut ini. Cus. Ayo, apa coba tadi jawabannya? Kalau kalian pengen tahu lebih jelasnya, tentunya bergabung di Volta Indonesia ya. Nah, jadi soal UTBK adalah soal-soal dengan kategori HOTS. Apa sih HOTS itu? HOTS adalah Higher Order Thinking Skill, di mana soal-soal ini mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi, perlu kenalar yang tinggi juga. Disitulah soal-soal UTBK ini mungkin yang kita bisa sebutnya dengan pedesnya itu di situ loh dek sebenarnya. Tapi kayak gimana sih sebetulnya soal-soalnya dan ada berapa sih soal-soal di UTBK ini? Tentunya untuk di tahun ini ada perbedaan ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu masih ada soal TKA, untuk di tahun ini hanya ada TPS. Apa itu TPS? TPS adalah tes potensi skolastik. Jadi kalian hanya mengerjakan TPS. Di dalam TPS ini ada 7 subtes yang bakal kalian temui. Ya, yang pertama kalian bakal ketemu sama penalaran umum. Kemudian yang kedua pemahaman bacaan dan menulis. Yang ketiga ada pemahaman dan penalaran umum. Dan yang keempat ada pengetahuan kuantitatif. Itu baru 4. Terus ketiganya apa ya? Yang ketiga, pertama adalah penalaran matematika, kemudian yang keduanya ada literasi bahasa Indonesia, dan yang ketiga ada literasi bahasa Inggris. Jadi semuanya ada 7 subtes, dan ketujuh inilah yang kalian nanti bakal temui di UTBK. Siapa saja sih yang boleh ikut di SNBT ini atau UTBK? Kelas 10 boleh ikut nggak? Jawabannya apa ya? Adik-adik tentulah yang namanya mau masuk UTBK ini yang boleh ikut hanyalah kelas 12 dan gap year. Ya, artinya bagi kalian yang 2 tahun kemarin belum lolos, sekarang mau coba lagi, boleh kok untuk mengikuti jalur tes ini. Ya, dan tentunya di tes tahun ini UTBK ini tidak sama kan ya, seperti yang tadi kakak sampaikan, tidak ada TK, jadi hanya ada TPS.
Mau kamu ambil jurusan apapun, mau ambil saintek atau sosum, semua yang didasarkan adalah sama, ya. Apa sih yang perlu kalian persiapkan untuk mengikuti tahapan SNMPT ini? Yang pertama, kamu sudah pasti harus ikut akunnya SNMPTB. Makanya tadi kakak bilang di pertama, udah buka belum akunnya SNMPTB? Ya, bagi kalian yang belum punya akun SNMPTB, dibuka dan segera daftar dulu deh. Punya akun dulu, itu boleh kok dari sekarang. Nah, bagi kalian yang pengen tahu bagaimana SNMPT pendaftarannya kapan pelaksanaannya, oke, kakak jelaskan satu persatu. Kapan sih pendaftarannya? Yang pertama, pendaftaran SNMPT berlangsung dari tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 14 April tahun 2023. Nah, bagi kalian yang mengikuti jalur SNMPT, please cek banget ya yang namanya pendaftaran ini. Jangan sampai kalian gagal hanya gara-gara nggak tahu kapan daftarnya, apalagi belum punya akun, jangan ya. Terus kapan pelaksanaannya UTBK ini? Betul nggak sih UTBK itu ada 2 kali pelaksanaan? Oke, kakak jelaskan. 2 kali di sini adalah 2 gelombang, artinya tesnya tetap sama, bisa di gelombang 1 atau di gelombang 2 kalian pilihnya. Bukan seperti tahun yang pernah ada ya, pernah ada 2 kali tes kan, pada tahun 2020 deh kalau nggak salah. Tapi untuk di tahun ini tetap tesnya 1 kali, tetapi membuka 2 gelombang. Yang gelombang pertama ada di tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 Mei, dan gelombang kedua ada di tanggal 22 Mei sampai dengan tanggal 28 Mei 2023. Adik-adik banyak nih yang tanya, Kak, aku tuh boleh milih berapa prodi sih? Boleh milih di berapa PTN sih? Ya, tentunya kakak kasih tahu kamu boleh memilih 1 prodi di 2 PTN, atau kamu boleh memilih 2 prodi di 1 PTN-nya. Ya. Nah, adik-adik, kalau kamu sudah memilih, sudah melaksanakan tes, terus kapan nih pengumuman SNMPT? Apa sih yang harus kamu lakukan sambil menunggu pengumuman SNMPT ini? Ya, bisa dibilang kamu kalau sudah melakukan tes, berdoalah sebanyak mungkin. Kira-kira aku bisa lolos apa enggak ya, tinggal pengaruh itulah ya. Kapan sih pengumuman SNMPT? Yang pasti pengumuman SNMPT tahun 2023 ini akan diumumkan serentak tanggal 20 Juni 2023. Wah, selamat ya bagi kalian besok. Kalau memang tanggal 20 Juni nama kalian itu sudah terpampang ya. Nah, adik-adik, info lagi, kalau berapa sih biaya untuk pendaftaran SNMPT di tahun 2023 ini? Informasi yang masuk biaya saat ini 200.000 bagi kalian yang mengikuti jalur SNMPT. Nah, adik-adik, apalagi nih yang masih menjadi prodi incaran kalian? Terus bagaimana persiapan kalian? Makanya mulai dari sekarang kalian harus mulai beraktivitas, mencari aktivitas yang positif untuk menunjang nilai-nilai tryout kalian ya. Skor kalian itu harus tinggi. Bagaimana persaingannya? Tentunya di tahun ini akan semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Ya, jadi kita tunggu di channel YouTube Volta Indonesia selanjutnya, dan segera bergabung di Volta Indonesia Yogyakarta. Terima kasih.